Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas mendalam nih satu bab spesifik dari buku Untrapping Product Teams, bab 16. Pertanyaan besarnya gini, seberapa cepat sih sebenarnya kita bisa kasih nilai ke bisnis dan pelanggan? Sering banget kan kita dengar soal kecepatan pengiriman. Tapi apa itu ukuran yang pas? Nah, misi kita sekarang ini ngebongkar arti cepat yang sesungguhnya ya, dalam konteks bikin dampak nyata berdasarkan gagasan di bab ini. Gimana cara ukur efektivitas tim produk, tapi lebih dari sekedar metrik kecepatan biasa? Iya, betul sekali. Seringkali fokusnya tuh kuat banget ke seberapa cepat tim bisa rilis fitur baru. Tapi ya itu, kadang bisa bikin kita lupa tujuan utamanya, yaitu tadi, menciptakan nilai. Kita akan coba urai nih, gimana caranya melihat lebih jauh dari sekedarnya jumlah fitur yang dikirim. Fokus ke hasil yang lebih bermakna, gitu. Oke, langsung aja deh. Satu hal yang sering banget jadi perangkap, kan katanya obsesi pada kecepatan pengiriman fitur. Kenapa sih ini bisa jadi masalah? Rasanya kan bagus ya kalau bisa cepet. Bisa jadi masalah kalau itu jadi satu-satunya fokus kita, nanti tim bisa terjebak jadi, apa ya istilahnya di buku itu, pabrik fitur. Jadi sibuk banget ngeluarin outputnya, fitur itu tadi, tapi kita lupa sama outcome-nya. Lupa sama dampak nyata yang kita mau capai, misalnya kepuasan pengguna naik, atau mungkin bisnisnya tumbuh. Ngirim lebih banyak fitur itu, ya belum tentu otomatis berarti nambah nilai. Penting banget nih bedain keduanya. Output itu apa yang kita buat, outcome itu hasil yang kita dapat. Iya. Jadi kayak lari kenceng, tapi mungkin arahnya salah gitu ya. Betul, bisa jadi gitu. Nah, ini jadi nyambung ke poin berikutnya nih yang menurut saya cukup, mengejutkan dari bab ini. Soal tech debt, utang teknis, sama scalability. Katanya, tech debt itu nggak selalu buruk. Dan solusi juga nggak harus selalu scalable dari awal. Ini kan kayaknya agak melawan arus pemikiran umum ya. Betul, betul. Ini memang kedengarannya agak kontraintuitif ya. Idenya gini, kadang kita sengaja ambil sedikit tech debt di awal, pas kita belum terlalu yakin nih solusinya beneran pas atau enggak. Itu bisa jadi cara buat belajar lebih cepat. Daripada kita habiskan waktu banyak banget buat bikin solusi yang sempurna, super scalable, yang bisa nanganin beban gede, mending kita validasi dulu idenya ini ada nilainya enggak sih? Nuntut skalabilitas terlalu dini, padahal belum ada bukti nilainya, itu bisa jadi ya pemborosan sumber daya aja. Kuncinya balik lagi ke fokus pada pembelajaran dan validasi outcome-nya. Wah, menarik banget ya konsep utang untuk belajar ini. Oke, selain itu, ada juga penekanan soal penghapusan fitur. Jadi ini bukan cuma soal nambah-nambah terus, tapi justru mengurangi itu bisa jadi kunci kecepatan dalam ngasih nilai. Tepat sekali, betul banget. Jadi, fitur itu kan, ya, punya siklus hidupnya sendiri. Ada masanya sebuah fitur udah nggak lagi ngasih nilai yang signifikan, atau malah jadi beban, mungkin bikin pengguna bingung, atau bikin pengembangan fitur lain jadi lambat. Nah, keberanian buat menghapus fitur yang udah nggak relevan ini penting banget. Tujuannya biar tim tetap fokus pada apa yang benar-benar ngasih outcome positif. Ini soal menjaga produk tetap, ya, ramping dan efektif gitu. Ini penting sih. Soalnya seringkali kita kayaknya sayang gitu ya, mau hapus sesuatu yang udah susah payah dibuat. Iya, betul. Ada bias di sana biasanya. Nah, terus gimana dengan kegagalan? Di bab ini kan dilihatnya bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari mati-matian ya, tapi malah kesempatan belajar. Sempat disebut juga soal fuck up night itu ya. Iya, intinya sih kegagalan itu ya bagian yang nggak bisa dihindari lah dari proses inovasi dan pencarian nilai. Yang krusial itu gimana tim meresponsnya. Jadi penting banget buat menciptakan budaya di mana orang itu merasa aman buat nyakuin kesalahan, terus berbagi pelajarannya, kayak tujuan acara Fuck Up Night yang disebut sebagai contoh itu kan, tempat orang cerita soal kegagalan mereka dan apa yang dipelajari. Itu jauh lebih produktif daripada budaya yang saling nyalahin atau malah nutup-nutupin masalah. Ini semua nyambung ke proses iterasi. Kita coba, ukur dampaknya, belajar, terus adaptasi lagi. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, biar tim kita benar-benar cepat dalam menciptakan delay, bukan cuma cepat ngirim fitur, apa sih intisarinya menurut gagasan di bab 16 ini? Kecepatan yang sejati itu ya datangnya dari kombinasi beberapa hal sih. Pertama, fokus yang nggak pernah putus pada outcome yang mau dicapai. Kedua, kemampuan buat belajar dengan cepat, termasuk ya berani ambil tech debt yang terkontrol dan ngelihat kegagalan itu sebagai data, bukan aib. Ketiga, ngukur hal yang tepat.
Maksudnya, ukur dampak, outcome, bukan cuma aktivitas output atau seberapa cepat rilisnya. Dan terakhir, ya itu tadi, keberanian buat menyederhanakan, termasuk menghapus distraksi. Jadi ini bukan cuma soal kerja lebih cepat, tapi gimana kerja lebih cerdas buat mencapai hasil yang benar-benar penting. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya sih, kecepatan sejati dalam pengembangan produk itu bukan melulu soal seberapa cepat kita bisa ngerilis kode baru, tapi lebih ke seberapa cepat kita bisa belajar, beradaptasi, dan secara konsisten fokus pada penciptaan outcome yang emang bernilai buat pengguna dan juga buat bisnis. Betul, dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, ya nyambung sama semangat di bab ini soal adaptasi terhadap ketidakpastian, coba deh lihat proses di tim atau organisasi Anda sekarang, apakah udah dirancang buat memaksimalkan pembelajaran dan adaptasi demi menghasilkan nilai, atau jangan-jangan nih, tanpa sadar kita cuma sibuk mengoptimalkan kecepatan, tapi mungkin untuk membangun hal yang salah, hanya saja lebih cepat. Gimana tuh? Wah, pertanyaan reflektif yang penting banget itu. Baik, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.